Apa keutamaan daripada ayat kursi ini? Pertama, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada pada pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay, kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Maka ayat kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Pembukaan daripada ayat tersebut kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus daripada makhluknya, dan tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Maka di sini dijelaskan memang ayat kursi ini termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang menyatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, keagungan daripada ayat kursi ini melebihi daripada langit dan bumi. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalamnya ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi. Lalu bukan hanya melebihi daripada keagungan ayat kursi, melebihi daripada langit dan buminya. Dan ayat kursi ini juga bisa malah dianjurkan bagi kita untuk diamalkan. Salah satu amalan bacaan zikir kita sebelum tidur. Sunnatnya bagi kita ni pula sebelum tidur dalam keadaan bersuci atau dalam berwudu. Jadikan kebiasaan kita itu, walaupun agak borat, bangun borat. Jadi kalau sudah terbiasa itu, kalau tak bangun awak belum tidur, kayak macam ada nampuh. Usahakan. Barang siapa bagi diri kita untuk bersuci di sanda tidur, maka para malaikat itu bersama kita nantinya sampai menjelang kita bangun esok pagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu paginya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau ayat kursi ini sebagai zikir rutin
yang dibaca ketika kita hendak tidur. Selain itu, ayat kursi juga termasuk bacaan zikir pagi dan petang. Lalu yang keempat apa? Salah satu amalan yang menyebabkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacakan ayat kursi setelah selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani.